Shalom jemaat Kerinduanku Church yang Tuhan telah berkati melimpah-limpah dan akan pasti Tuhan berkati melimpah-limpah. Di hari ini kita akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Maka dari itu saya Pastor Andrew Pelealu. Sebelum itu kita sama-sama satukan hati kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman Sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur atas berkat dan pengasihan-Mu yang tidak pernah lari dari dalam kehidupan kami. Di hari ini kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kami percaya apapun yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami, tidak ada yang Engkau biarkan secara sia-sia. Semuanya terjadi karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Berfirmanlah buat kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya walaupun bulan sudah makin ke bulan 6 ini masih sudah makin tengah tahun, tapi saya percaya semua dari kita akan terus-terus Tuhan berkati. Semua dari kita yang pada awalnya mulai ragu, saya percaya Tuhan selalu akan bersama dengan kita. Dan apapun yang menjadi hal yang membuat kita berhenti untuk melangkah, kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan melangkah dengan kepastian. Tema renungan kita di hari ini, saya ambil berangkat dari berbagai keresahan jemaat yang berkali-kali datang ke saya, jemaat-jemaat Tuhan di Kerinduanku Church yang meminta doa agar mereka diberikan kepastian dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, tema firman Tuhan dan renungan kita adalah tidak ada yang sia-sia. Atau bahasa Inggrisnya, nothing wasted. Kita buka dari Roma 8 ayat yang ke-28. Sama-sama kita buka Alkitab kita buka Alkitab kita. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama dengan saya katakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Dengan rencana Allah. Dari ayat ini saya ambil tema tidak ada yang sia-sia. Karena dalam kehidupan kita tidak ada satupun hal yang pasti kecuali firman Tuhan itu sendiri. Kita mungkin bisa mengandalkan manusia, kita mengandalkan pekerjaan yang kita punya sekarang, kita mungkin mengandalkan koneksi yang kita punya. Tapi tidak ada satupun hal tersebut yang pasti. Hanya firman Tuhanlah yang pasti dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita andalkan firman Tuhan itu sendiri. Satu hal yang mungkin harus jadi pegangan dalam kehidupan kita, bahwa tidak semua hal yang ada dalam dunia ini baik. Makanya kalau itu berasal dari Tuhan, pasti baik. Ingat, Allah yang bekerja dalam segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kenapa saya ambil temanya tidak ada satupun hal yang sia-sia? Karena di balik penungguanmu pasti akan ada mujizat. Di balik masalahmu, di balik persoalanmu, di balik rintangan yang sedang engkau hadapi sekarang, engkau mencari pekerjaan, engkau mungkin bingung kenapa engkau dimusuhi oleh keluargamu, engkau mungkin khawatir karena engkau belum tahu besok mau makan apa, engkau belum tahu besok mau tinggal di mana. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kepastian yang setuju katakan amin. Karena bersama dengan Tuhan, tidak ada pun satu hal yang Dia biarkan sia-sia. Maka dari itu, poin pertama kita di renungan kita di hari ini, yang pertama, talentamu tidak akan menjadi sia-sia. Ada 3 hal yang Tuhan tidak akan biarkan sia-sia dalam kehidupan kita. Talenta kita tidak akan Tuhan biarkan sia-sia. Dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai yang ke-7,
Yusuf punya mimpi bahwa dia akan Tuhan jadikan menjadi pemimpin. Tapi sebelum Yusuf jadi pemimpin, Tuhan biarkan dia jadi budak dulu, jadi pembantunya Potifar. Bahkan bukan hanya sekedar pembantu, tapi Tuhan biarkan Yusuf untuk jadi napi, ditahan di penjara. Kenapa Tuhan biarkan kita punya cobaan dulu baru dapat mujizat dan berkat? Karena Tuhan tahu, Tuhan mau asah talenta kita. Ibarat pisau biar dia tajam harus diasah terlebih dahulu. Sama seperti kita. Tuhan mau asah kita dulu. Talenta yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Public speaking bagus, pintar menghitung, pandai untuk problem solving. Semuanya itu Tuhan kasih. Tapi sebelum Tuhan kasih berkatnya, Tuhan mau kita untuk setia dalam prosesnya. Karena kalau kita sudah setia dalam prosesnya, ada badai yang datang, ada orang yang mencibir datang, kita tidak akan ragu untuk tetap bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan penuh dengan keyakinan. Talenta kita sedang diasah, bukan disia-siakan. Ingat, Yesus dilahirkan sebagai tukang kayu. Tetapi ujungnya dia menjadi juru selamat. Tuhan sengaja persiapkan dia. Karena Tuhan tahu kalau dia sudah siap. Sama seperti kita. Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan saja disiapkan. Apalagi kita. Tuhan saja butuh 30 tahun untuk siap-siap. Come on, kita yang baru sebulan, ayo siap-siap dengan baik. Kita baru sebulan bergumul dengan pekerjaan. Kita baru sebulan bersungut-sungut sama Tuhan. Setia aja. Wait on Him. Your waiting will bring understanding. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Agar ketika nanti Tuhan angkat kita, kita pasti akan tetap bertahan. Kita akan bertahan di titik yang teratas itu. Karena Tuhan mau kita gak sementara di atas, tapi kita selama-lamanya di situ. Kita tidak hanya menjadi pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Yang setuju dengan saya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka dari itu, poin yang kedua, waktumu tidak akan menjadi sia-sia. Yang pertama tadi talenta kita gak akan menjadi sia-sia. Yang kedua, waktu kita tidak akan Tuhan biarkan sia-sia. Mungkin kita yang udah 20 tahun menunggu contohnya untuk pasangan. Mungkin orang lain udah punya rumah, udah nikah, udah punya contohnya udah jalan ke luar negeri berkali-kali. Terus kita menganggap, aduh pastor hidupku kayaknya sia-sia aja deh. Aduh pastor kayaknya aku masih 20-an, kenapa aku masih berproses terus ya? Kenapa aku berproses terus Tuhan? Aku butuh hasil. Tapi ingat, Musa saja di umurnya yang sudah tua, Tuhan biarkan dia untuk ke Midian, di mana di Midian dia hanya menjadi gembala kambing domba. Tapi 40 tahun dia berada di padang gurun di Midian. 40 tahun juga dia berada di istana di Mesir. Dia menjadi the prince. 40 tahun menjadi pangeran. 40 tahun dia di padang gurun. Tapi dalam 40 hari dia juga berhasil menyelamatkan orang Israel. Bukan saya yang tulis, tapi ini para teolog yang tulis. Ada buktinya, ada hasilnya. Dari berbagai research, tandanya apa? Tuhan bawa kita sejauh ini bukan untuk biarkan kita jadi gagal, Pak, Bu. Tapi buat kita jadi sukses. Oh come on, anak-anak muda. Teman-temanku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kalau kamu ngerasa bahwa sekarang kamu gagal, berarti kamu belum siap untuk dapat berkat yang berlebih dari Tuhan. Satu kegagalan bukan berarti kamu akan gagal selamanya. Satu kegagalan
bukan berarti kamu akan terus-menerus gagal. Oh come on, satu kegagalan tidak akan mendefinisikan kehidupanmu sekarang. Bisa jadi Tuhan biarkan kamu gagal sekarang agar kamu mengerti untuk andelin Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kehidupanmu tidak akan sia-sia. Yang terakhir, your pain will not be wasted. Rasa sakitmu tidak akan menjadi sia-sia. Talenta, waktu, and pain. Rasa sakit. Ibarat gini, kalau saya nih kasih mic saya ke jemaat Tuhan yang nonton ini lewat YouTube, masing-masing jemaat Tuhan mungkin ada 1.000, bahkan ada 2.000, bahkan ada 10.000 jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Saya kasih nih mic-nya satu persatu untuk bersaksi tentang punya rasa sakit yang seberat apa sih, punya kepahitan yang seberat apa sih. Pasti gak akan ada habis-habisnya. Karena ribuan dari jemaat Tuhan yang menonton ini punya rasa sakit dan kepahitan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kalau saya tanya lagi, udah berapa kali ya kita nangis sama Tuhan karena kita ngerasa gak sanggup? Saya ulangi kata-katanya, udah berapa kali kita nangis sama Tuhan? Jangan nangis sama orang, Pak Bu. Jangan nangis sama teman. Mereka cuma kasih solusi sementara, tapi Tuhan kasih damai sejahtera, Tuhan kasih penyertaan, dan Tuhan kasih solusi. Tangisanmu sangat berarti buat Tuhan. Mazmur 56 ayat 9 juga mengatakan seperti ini, bahwa Tuhan yang tampung sengsara kita. Maka ketika Tuhan sudah menampung sengsara kita, dalam Mazmur 126 ayat 5 pun mengatakan, bahwa kita akan menuai sorak-sorai. Ingat, Tuhan tidak pernah memandang hina dirimu. Rasa sakitmu tidak akan dibiarkan sia-sia. Karena rasa sakitmu adalah fondasi yang kuat untuk masa depanmu. Maka dari itu, percayalah bahwa kehidupanmu tidak akan Tuhan biarkan sia-sia. Taruh dalam hatimu bahwa kehidupanmu tidak akan pernah Tuhan biarkan sendirian. Akan ada pelangi kasih Tuhan yang meliputi kehidupanmu. Tidak akan Tuhan biarkan sia-sia Pak Bu kehidupanmu. Maka dari itu, melangkah bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan sepenuh hati kita katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman Sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau jadikan kehidupan kami berarti. Engkau menjadikan kami bait suci-Mu. Engkau menjadikan kami kudus. Dan Engkau menjadikan kami karena Engkau mau bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami untuk terus-menerus dapat memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak akan biarkan kehidupan kami sia-sia. Segala tangisan kami,
segala rasa sakit kami, bahkan waktu yang kami luangkan, bahkan talenta yang telah Engkau berikan buat kami, tidak akan pernah Engkau biarkan sia-sia. Karena bersama dengan Tuhan akan banyak janji-janji yang Engkau genapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Yang punya surga, crazy in love with you.